pelajaran itu, tentu keturunan dari murid-muridnya akan berkembang biak dan menguasai Israel, Yerusalem saat ini selayaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi faktanya gagal. Lalu kita ini siapa mau meragukan Al-Quran? Tak ada jalan untuk kita ragukan Al-Quran. Tantangan Al-Quran masih ada sampai hari ini. Berkumpullah kalian wahai manusia, kumpulkan makhluk gaib yang kalian punya untuk membantah Al-Quranku. Tapi 1400 tahun bukan malah dibantah. Setiap orang yang belajar untuk mengkaji Quran berujung kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Demikian, silakan. Saya ingin tanya, mau klarifikasi ke Bang Suma mengenai ini. Saya ingin minta sudut pandang dari Bang Suma. Apakah keyakinan itu bisa dipakai untuk mengukur sebuah kebenaran? Kalau di Islam berlaku, Bang. Di Islam itu berlaku. Contoh, keyakinan umat Islam bahwa pencipta alam semesta ini itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Lalu dimensi sains, ilmu kedokteran, ternyata hasil akhirnya adalah segala yang berbentuk biologis itu memiliki kepunahan, memiliki titik kelemahan, memiliki titik di mana noda-noda cacat itu melekat pada makhluk biologis itu. Sehingga yang disebut pencipta di dalam keyakinan umat Islam mustahil menjadi makhluk, apapun pasalnya, apapun kemudian episodenya, apapun ceritanya, tidak akan mungkin. Nah, keyakinan kami itu ditopang oleh keadaan yang sesungguhnya. Ilmu kedokteran mengiyakan, sains juga tidak menafikan itu, bahwa ada dimensi yang kuat yang mengatasi alam semesta ini. Itulah yang disebut Rabbus samawati wal ard. Meski dia tak nampak, meski dia tak ada terlihat oleh jasad kita, tetapi karena dia adalah yang maha kuasa, maka dimensi kemahakuasaannya tidak tersentuh oleh makhluk. Nah, itu keyakinan kami, Bung. Kami boleh mengatakan itu karena yes, dan yes. Tapi kalau saudara, mohon maaf, kalau saudara yang mengatakan kepercayaan kami adalah bahwa Yesus itu Tuhan, oke, kita uji kepercayaan saudara. Tuhan itu apa? Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Maria ngeden, yang keluar dari kemaluan Maria apa? Kita dari situ aja kita udah bingung. Mau jawab dia Tuhan, mustahil, tidak masuk akal. Kita ingin mengatakan dia adalah bukan Tuhan, malu kita karena kita sudah terlanjur 2 tahun menyembah dia. Maka keyakinan kita ibarat kita ingin menegakkan benang basah. Inilah kenapa kemudian, mohon maaf nih, kenapa kemudian apapun yang diajukan saudara Kristen tentang ketuhanan Yesus akan balik kanan dengan kecewa, putus asa, kemudian emosi, dongkol, benci, sumpah serapah. Di mana saya bisa menemukan Suma? Akan kucincang-cincang dia. Kurang ngajar. Kenapa? Iman saya diobrak-abrik, iman saya kemudian goyah. Saya semakin terapu dalam kekristenan. Jadi malas beribadah. Jadi tidak percaya kepada pastor dan pendeta. Tetapi saya juga tidak mau masuk Islam. Ribet. Salatnya 5 kali sehari, malam puasa sebulan. Ya Allah, ya Tuhan, oh my God, di mana ceritanya ini? Saya harus kemana? Akhirnya apa? Malas ke gereja, tidak juga masuk Islam. Apa yang terjadi? Menjadi penghujat. Inilah yang dialami oleh Kiamat, inilah yang dialami Ferguson, inilah yang dialami bom-bom, inilah yang dialami oleh Chopper Pidia. Mereka frustasi, Supikatul, mereka frustasi, Ibrahim Paulus, mereka frustasi, mereka ingin menjabarkan kebenaran agamanya, tak sanggup. Ingin tampil sebagai debater Kristen untuk meneguhkan kebenaran agama Kristen, tak mampu. Selalu dipatahkan, selalu dimentalkan, selalu dimuntahkan dengan jabaran-jabarannya sendiri, dengan logika sederhana dari apologet Muslim. Sementara ketika umat Islam yang menjelaskan tentang imannya, Masya Allah, ibaratkan tongkat yang ditancapkan ke bumi dan berdiri tegak sampai ke penghujung langit. Itulah Islam. Masya Allah. Silakan, Bu. Baik, bisa saya terima. Hanya saja begini Bang Suma, jika Bang Suma sudah menyimpulkan bahwa keyakinan itu bisa dipakai untuk mengukur sebuah kebenaran di dalam Islam, lalu kenapa masih butuh topangan iman?
Masya Allah. Iman itu dimensi tak terlihat yang kemudian menghantarkan manusia pijakan langkahnya, kaki kiri, kaki kanan, gerakan tangannya, tangan kiri, tangan kanan, goyangan lidahnya, mengantarkan kepada semua biologis yang ada pada dirinya itu menuju kepada keridaan. Keridaan siapa? Keridaan Allah. Dengan himbuan apa kemudian di dalam kehidupannya? Kehati-hatian. Kehati-hatian. Ketika kemudian mereka mengayomi satu hari dalam kehidupannya, kehati-hatian yang muncul dalam hatinya, astaghfirullahalazim ya Rabb, ampuni aku ya Rabb, aku mungkin keliru, aku mungkin salah. Ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, baik itu Islam maupun yang non muslim, diayomi, disapa, disenyumi, dibantu, dirangkul. Itulah iman. Menghantarkan manusia itu menjadi paripurna. Kenapa? Karena iman itu adalah intisari dari ihsan. Ma makna ihsan? Ihsan itu adalah sembahlah penciptamu seakan-akan engkau melihatnya. Namun ketika engkau tak mampu melihatnya, yakini sepenuh hati bahwa penciptamu itu melihatmu. Maka jaga lisanmu, jaga langkahmu, jaga tanganmu, jaga ibadahmu, jaga silaturahmimu. Hablum minallah, perketat. Hablum minan nas juga perketat. Ini iman. Ini iman. Jadi bukan hanya teori saja. Bukan hanya teori. Mampu berbicara. Kita ini adalah anak-anak Elohim. Kita orang-orang yang dijamin. Orang pilihan Tuhan. Yang namanya sudah tertoreh di dalam kitab kehidupan. Tapi teori aja. Prakteknya kagak. Nyembahnya malah hari Minggu. Nyembahnya malah anaknya orang. Hukum-hukum Tuhan dibatalin. Makanan yang diharamkan dimakan semua. Jasad yang diminta untuk ditahirkan dipotong sikit kulupnya tidak diindahkan. Lalu kaidah kepercayaan yang mana yang bisa mengantarkan kita bersatu dengan pencipta kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Kembalinya kita ini dalam keadaan suci atau dalam keadaan kotor? Kalau kita kembali dalam keadaan kotor kepada pencipta, Tuhan sudah menyiapkan pencipta kita, menyiapkan tempat cuci, namanya neraka. Kalau kita kembali kepada Tuhan kita dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, Tuhan yang menciptakan kita sudah menempatkan, sudah menjadikan tempat kita yaitu jannah, surga. Lalu bagaimana kita ingin masuk ke dalam surga? Ibadahnya, perintahnya hari Sabat, kita malah ke hari Minggu. Perintahnya kita supaya menyembah Dia, jangan ada yang lain, malah menyembah utusannya. Perintahnya kemudian untuk mentahirkan harinya, mensucikan manusia makhluknya dengan memotong kulupnya, malah kita benci. Lalu mimpi apa yang kita lagi susun dan kita rencanakan untuk menipu diri kita dan menipu Allah? Apa yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, kepada Tuhan pencipta kita? Oh, saya datang kepadamu dengan kesucianku ya Tuhan. Oh ya gitu. Yes. Kamu tahu nggak, pada saat kamu hidup di dunia, aku utus para nabi untuk mengajarkan syariat, hukum-hukum, ketetapan, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Kamu tahu? Tahu Tuhan? Apa yang kamu lakukan? Ketika diajarkan kemudian akan datang setelahku, yaitu roh kebenaran yang akan mengantarkanmu kepada kebenaran. Semua aspek keadilan, haram, halal, makruh, mubah akan diajarkan semua kepadamu. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya habiskan waktuku untuk menghinanya ya Rabb. Siang malam aku menghinanya. Siang malam aku menertawakannya. Si suma-suma itu sebagai perpanjangan mulutnya pun aku hujat, aku nistakan, aku anggap dia itu pemabuk, penyesat, aku anggap dia sepi binasa keji. Kamu yakin bahwa yang dilakoni mereka itu adalah satu kejahatan? Pada saat mereka menggaungkan siang dan malam yang kamu sembah itu manusia suci, haram hukumnya kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir. Kalian justru berkongko-kongko dengan iblis dengan mengatakan, oh no, dia wajib mati untuk dosa-dosa kami. Dia wajib mati untuk menebus kesalahan kami. Oh, dia harus jadi tumbal, coy. Tapi tumbal dihilangkan Tuhan. Kami menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Dengan kasihnya dia mati di atas tiang salib demi kasih sayangnya kepada kami. Wah, keren kali. Dikupas dengan kalimat-kalimat yang indah. Padahal apa? Cadangan yang muncul kemudian bagi orang yang berpikir. Galatia 3 nomor 13 menghantarkan kita kepada kebenaran yang mampu meneteskan air mata bagi orang yang berakal. Sebab ada tertulis, terkutulah orang
orang yang mati di atas tiang salib. Masya Allah, benarkah Nabi kami ini makhluk terkutuk? Ketika dikatakan tertulis dalam sebuah kitab, maka uraian kita sampai kepada Ulangan 21 nomor 2 sampai nomor 23 dikatakan, apabila manusia melakukan dosa, di mana dosa yang dilakukan itu sepadan dengan hukuman mati, maka janganlah kau biarkan mayatnya untuk bergantung di sebuah tiang, sebab manusia yang mati dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon dan menyentuh tanah yang wariskan Tuhanmu kepada nenek moyangmu. Ini apa? Kok sampai setiga itu? Nabi Tuhan yang suci, Rasul Tuhan yang membawa kebenaran, malah dianggap manusia terkutuk yang harus nembus dosa-dosa orang Roma. Saudara-saudara Kristen, kok harus sadar, surah-surah yang dibuat kemudian oleh orang Farisi itu bukan untuk kalian. Efesus untuk siapa? Roma untuk siapa? Galatia untuk siapa? Filemon untuk siapa? Filipi untuk siapa? Bukan untuk kalian. Itu surat ditulis untuk mengenakkan kuping, sebagai obat kuping bagi orang-orang yang malas melakukan perintah Elohim. Domba-domba sesat yang berpencar meninggalkan tanah Israel, yang pencarkan oleh Allah di dalam Yehezkiel 5, karena kebencian Tuhan kepada mereka, sepertiga dari mereka kemudian disebarkan ke seluruh penjuru bumi sebagai domba-domba sesat. Yesus datang untuk mengumpulkan mereka semua. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kepada siapa? Kepada mereka domba-domba sesat yang datang dari Bani Israel. Bukan kepada kita, bukan kepada umat orang Indonesia, tetapi kepada domba yang sesat yang menyebar ke seluruh penjuru bumi, yang sudah disebarkan oleh Tuhan berdasarkan Yehezkiel 5 nomor 15 sampai nomor 19. Nah, ini yang perlu dipahami, saudara. Jadi saya simpulkan bahwa ketika umat Islam itu meyakini kebenaran akan Islam, maka tak ada kata mundur untuk berkeyakinan tentang Islam. Kenapa? Al-Quran menopang, akal menopang, dua-duanya menopang kebenaran daripada kaidah-kaidah yang ada menjadi simpul yang disebut Islam di dalam kehidupan anak keturunan Adam. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, saya masih bisa bertanya ke Bang Suma. Silakan. Ya, saya ingin mendapatkan pandangan pribadi dari Bang Suma. Jadi begini, Silakan, Bu. Iya. Ketika Anda sudah percaya terhadap keyakinan percaya terhadap Islam, ketika Anda sudah yakin terhadap Islam, ketika Anda sudah mengimani Islam. Nah, ketika kita dihadapkan kepada apapun, bahkan terhadap sesuatu yang akan terjadi di hari kemudian, termasuk akhir zaman, kita akan dihadapkan juga kepada tetap ada dua kemungkinan. Ya. Jadi, ketika Anda mengatakan, saya percaya, saya beriman, saya mengimani, saya mempercayai. Nah, ketika di hari di akhir zaman nanti, dan ternyata apa yang Anda anggap sebagai sebuah kebenaran itu ternyata tidak seperti yang Anda bayangkan. Kira-kira tanggapan Bang Suma bagaimana? Seandainya justru di akhir nanti dan ternyata Yesus itu betul-betul Tuhan. Kira-kira tanggapan Bang Suma bagaimana? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Yesus benar-benar Tuhan. Di mana kondisi, di mana posisi Islam? Tetap masuk ke surga. Dengarkan alasan saya mengatakan demikian. Dipanggillah sekelompok manusia disebut Islam. Kadia, come here, maju semua. Ini yang Islam ini yang hitam jidatnya, maju. Kata Yesus dalam pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Ente pade kenapa tidak menuhankan aku? Saya manusia pertama yang angkat tangan. Bos, kami tidak menuhankan ente karena ente bukan pembohong. Ente orang benar, ente orang jujur, ente orang yang dikasihi. Ente mengatakan ente kehidupan kekal bisa diperoleh dengan mengimani ente sebagai Rasul Tuhan. Tertulis di dalam Yohanes 17:8. Salahkah kami beriman kepadamu, engkau adalah utusan Tuhan? Salah. Apa kata Yesus? Benar juga si Uwa ini, si tulang suma ini. Ya udah, bawa kelompokmu masuk ke jannah. Ini sudah Tuhan ini. Menurut logika Anda, dia sudah
yang luar biasa tentang ucapan-ucapannya. Tapi itu kan seandainya saja. Tapi itu tidak mungkin. Lalu kalau dia ini benar-benar utusan Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangankan utusan Tuhan dia, Tuhan sekalipun umat Islam itu tetap selamat. Sebaliknya, nah ini dengarkan saya Bung, tolong kasih waktu. Sebaliknya, Yesus itu Tuhan atau Yesus bukan Tuhan, tetap saja Kristen di neraka. Izinkan saya untuk menjelaskan alasannya. Kelompok Kristen maju, siap komandan, kiri kanan, nanti gerak, trak, berbaris orang-orang Kristen. Saat ini pendeta, ini Katolik, ini Protestan, ini apa? Kolombia, ini Mesianik, apalagi Columbus, apa? Sekte-sekte itulah semuanya, ya kan? Advent paling samping karena rambutnya pada pirang-pirang semua. Nah, lalu kebanyakan janda-janda di sana, ya kan? Lalu ditanya, kalian ini semua menuhankan saya. Betul. Kalian tidak pernah baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23? Sering sih Pak D. Lalu kenapa engkau masih memanggilku Tuhan? Kenapa masih bermujizat pakai namaku? Kenapa masih bermujizat mengusir setan pakai namaku? Dasar ente kucluk, sana ke neraka. Mana perintahku untuk supaya kau menyembahku? Mana? Nggak ada. Aku perintahkan ente semua ke dunia itu kuciptakan, kata Yesus. Ini akal-akalan kita aja ya. Aku ciptakan ente semuanya supaya santai-santai aja. Cukup imani saya sebagai rasul. Nanti di sini baru kalian tahu bahwa aku ini sebenarnya adalah memang bukan Tuhan. 1 Yohanes 3 nomor 2. Akan tiba masanya kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat keadaan Yesus yang sesungguhnya. Maka ente semua silakan alur kiri. Nah tuh ada tanda panah, masuk ke sana tuh. Itu namanya kota orang-orang Petran yang tidak menggunakan akal. Namanya diskotik neraka jahanam. Tapi kalau dia ternyata rasul, disuruh berbaris, maju, kiri kanan, ente gerak, menghitung. Bu Darni paling duluan tuh, siji, loro, talu, papan. Nah, yang lain mana? Ada Pak, terlambat. Silakan baris lagi. Advent paling kiri, karena Advent itu barisan janda banyak di situ. Nah, ditanya, kalian ketika di dunia menyembah saya? Iya, loh. Itu kitabmu yang kau genggam itu siang malam kau baca di mana-mana, balik kiri, balik kanan, kau terjemahkan dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa ini, bahasa King Kong. Semuanya mengartikan aku cuman rasul. Siapa yang ngajarin aku ini? Tuhan. Cak bom. Jadi gimana bos? Tuh, kamu piknik di situ dulu, piknik di sana tuh. Balik kiri, gerak, maju, jalan, satu-satu semuanya masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Umat Islam, Yesus Tuhan atau dia rasul, umat Islam tetap ke surga. Orang Kristen, Yesus Tuhan ataupun rasul, Kristen tetap aja masuk ke neraka. Tak ada cara lain selain daripada harus di blender di neraka dalam keadaan kehidupan yang kekal. Pertanyaannya sekarang, sudikah Anda melakoni itu? Tegakah Anda melakukan itu terhadap anak-anak keturunan Anda? Saya kembalikan bola apinya kepada saudara Roy. Silakan. Panitia mana ini? Kopi nggak ada, weh. Apa kek, air minum kek atau apa? Sendal goreng atau apa kek? Haus ini. Aku bikin bang, tinggal minum aja. Itu ada di meja bang, minumlah. Nggak ada, yang ada skincare ini loh di meja. Skincare. Ya, skincare sudah kan? Udah benar kan? Nah gitu dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang Suma, saya rasa cukup.